warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang negara Jepang sebagai negara maju dan negara Vietnam sebagai negara berkembang. Izin memperkenalkan diri, saya Alda Septriasa Putri. Saya Zahra Maidawati. Saya Leonie Safia. Saya Dimas Opan Hidayatullah. Negara maju adalah status yang diberikan kepada negara-negara yang sudah makmur dalam bidang ekonomi dan sosial. Berkat keberhasilannya dalam menggunakan kemajuan teknologi terkini, contoh negara maju yaitu Swiss, Kanada, Korea Selatan, Prancis, Portugal, dan Jepang. Negara berkembang merupakan istilah bagi negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup relatif rendah. Sektor industri yang kurang berkembang, skor indeks pembangunan manusia berada di tingkat menengah ke bawah, dan pendapatan per kapita yang rendah. Contoh negara berkembang yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Arab, Cina, dan Vietnam. Selanjutnya, kami akan membahas negara maju dan negara berkembang di bidang teknologi, yaitu negara Jepang dengan negara Vietnam. Negara Jepang yang terletak di kawasan Asia Timur ini sering dijuluki dengan Dai Nippon atau matahari terbit. Luas wilayah Jepang kurang lebih 377.727 km persegi, dengan batas sebelah utara Laut Okhotsk dan Selat Soya, sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah selatan Laut Cina Selatan, serta di sebelah barat Laut Jepang dan Selat Korea. Sebagian besar penduduk Jepang tinggal di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Yokohama. Kepadatan rata-rata mencapai 355 km persegi, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 0,26% per tahun. Jepang dikenal dengan kecanggihan teknologinya. Hal ini juga terlihat pada sistem pertanian mereka, di mana mereka menggunakan teknologi canggih untuk menunjang kebutuhan dan membantu petani dalam kegiatan pertanian. Meskipun kondisi tanah di Jepang tidak sebagus Indonesia, namun mereka berusaha untuk memanfaatkan serta meningkatkan kualitas pangan pertanian melalui teknologi yang dibuatnya. Maka tak heran jika produk hasil pertanian Jepang berkualitas tinggi dan teknologinya lebih maju dibandingkan negara lain. Teknologi pertanian yang dimiliki Jepang juga bisa dibilang lengkap. Mulai dari proses penanaman hingga proses permanenan, semuanya dibantu oleh teknologi. Pastinya kamu penasaran kan teknologi pertanian apa saja yang dimiliki Jepang? Kalau begitu, simak video ini sampai habis ya. Karena kami akan mengulas beberapa teknologi pertanian canggih yang hanya ada di Jepang. Rekayasa genetika pembibitan padi. Hasil pertanian Jepang yang berkualitas tidak luput dari peran pengembangan mereka di bidang penelitian. Salah satunya untuk melakukan rekayasa genetika pembibitan. Meskipun cara yang satu ini sudah dilakukan banyak negara lain, namun hanya Jepanglah yang mampu memaksimalkan aktivitas rekayasa genetika pembibitan padi ini. Hasil rekayasa genetika disebut dengan galur padi yang telah dimodifikasi secara genetika. Hasil padi yang telah dimodifikasi berfungsi untuk meningkatkan mikronutrien seperti vitamin A, mempercepat fotosintesis, melawan hama, mentolerir herbisida, menambah ukuran padi, menghasilkan nutrisi, menambah protein, dan lainnya. Bahkan di Jepang, padi ditanam di media dan tempat yang sangat unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Penggunaan mesin penanam padi. Jika di Indonesia masih banyak petani yang menanam padi secara manual, namun di Jepang sudah banyak penggunaan mesin penanam padi yang memudahkan petani untuk menanam padi bernama rice transplanter. Mesin canggih dari Jepang ini membuat penanaman padi mudah dan efektif serta hasilnya pun terkesan cukup rapi. Pada dasarnya Indonesia juga telah berusaha untuk mengembangkan teknologi ini. Namun sayangnya penggunaan teknologi ini belum banyak dilakukan petani.
Traktor perawatan canggih. Jika di Indonesia, para petani akan melakukan perawatan secara manual, mulai dari penyemprotan pestisida, pemberian pupuk, dan lainnya, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Namun berbeda dengan Jepang, di mana petani Jepang memberikan pupuk serta perawatan lainnya menggunakan sebuah traktor canggih yang didesain sedemikian rupa. Sehingga petani Jepang membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam perawatan. Wah, keren ya sobat! Cloud computing untuk pertanian. Selain peralatan teknologi yang canggih untuk menanam dan memanen, Jepang juga memanfaatkan teknologi komputer dalam pertanian mereka. Salah satunya yaitu cloud computing. Sistem tersebut sudah dibuat oleh Fujitsu dan dapat digunakan oleh beberapa instansi pertanian yang ada di Jepang, mulai dari Shinfuku Seika, Fukuhara, Sowaka Jeun, dan Aion Agri-Crate. Cloud computing merupakan inovasi pertanian yang dibuat untuk mendeteksi prediksi hujan atau tingkat kelembapan lingkungan dengan cara menaruh beberapa sensor di sekitar tanaman. Data yang diterima oleh sensor tersebut akan disinkronisasi dan dipantau melalui smartphone atau tablet PC. Tujuan dilakukan hal ini yaitu mengurangi kegagalan akibat kondisi cuaca Jepang yang kurang mendukung, serta membantu petani untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Wah, inovatif sekali ya sobat! Pertanian dalam gedung. Jepang merupakan kota metropolitan terbesar di dunia yang memiliki banyak gedung pencakar langit, khususnya di kota Tokyo. Meskipun begitu, Jepang selalu mengambil kesempatan untuk membuat lahan pertanian. Salah satunya area pertanian yang terdapat dalam gedung. Kebayang nggak tuh? Terdapat sebuah area persawahan yang dikembangkan oleh Pasona Group. Area tersebut memiliki keunikan karena lokasinya berada di basement gedung 27 lantai miliknya. Dengan luas 3.000 meter persegi, ia membuat area persawahan tanpa bantuan sinar matahari. Adapun pengganti sinar matahari yaitu dengan teknologi canggih, seperti penggunaan lampu serta pengontrol temperatur yang dapat diatur secara komputerisasi. Bukan hanya padi, Pasona Group juga mempunyai 100 jenis tanaman lainnya, mulai dari sayur, buah, bunga, serta aneka rempah lainnya. Vietnam merupakan wilayah dari negara Vietnam, di mana memiliki luas 331.690 km persegi. Sedangkan untuk letak geografisnya atau batas-batas negaranya, sebelah barat berbatasan dengan negara Laos, Kamboja, dan Teluk Siam. Kemudian sebelah utara berbatasan dengan negara Cina atau Tiongkok. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Untuk perkembangan jumlah penduduk bisa kita lihat 20 tahun terakhir, di mana pada tahun 2000 jumlahnya sekitar 80 juta jiwa dan pada tahun 2020 berjumlah 96,4 juta jiwa. Kita beralih ke masalah perekonomian. Dapat disimpulkan dari ilustrasi sebelumnya bahwa Vietnam menjadi salah satu raksasa di Asia Tenggara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Perkembangan tersebut tidak lepas dari diterapkannya kebijakan Doi Moi, di mana Vietnam membuka diri dalam pasar global dan investasi asing. Hal ini berbeda jauh dengan negara-negara penganut paham komunis lainnya. Sebagai hasil perjuangan Vietnam tersebut, saat ini banyak sekali perusahaan besar yang mengalihkan produksinya ke negara ini. Teknologi pertanian padi Vietnam yang semakin terdepan dan berdaya saing telah berhasil membuat catatan prestasi gemilang dalam daftar negara pengekspor beras terbesar dunia selama ini. Meski Vietnam belum lama mengembangkan sistem pertaniannya, negara komunis ini terbilang sukses di bidang pertanian. Pada 2 dekade terakhir, India dan Thailand secara bergantian ada pada urutan pertama dan kedua daftar negara pengekspor beras terbesar di dunia, dan secara mengejutkan
Pada periode 2020-2021, Vietnam telah melampaui Thailand untuk pertama kalinya sejak 2012. Teknologi perbenihan untuk menciptakan varietas benih unggul adalah salah satu bagian penting bagi kesuksesan pertanian padi dan produksi beras di Vietnam. Dilansir dari nongiep.vn dan beberapa website berbahasa Vietnam lainnya, bahwa negara Vietnam telah menginvestasikan dana yang besar untuk mendukung pertanian padi dan produksi beras melalui penelitian, pemulihan benih, dan produksi benih padi hibrida selama bertahun-tahun. Kombinasi baru diteliti dan diselesaikan oleh beberapa lembaga riset dengan tujuan menciptakan kualitas, varietas aromatik, dan lainnya yang telah memberi hasil swasembada pada surplus produksi beras di Vietnam. Dalam upaya mendapatkan hasil tersebut, selain usaha petani, kebijakan pemerintah yang mendorong penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian padi Vietnam juga menjadi rahasia keberhasilan produksi beras di Vietnam. Peneliti Elham Institute merupakan bagian dari kolaborasi internasional dengan Bank Benih dan para petani padi di Vietnam yang diperjuangkan oleh International Rice Research Institute untuk membantu menghapuskan kemiskinan dan kelaparan dunia, yang bertujuan untuk mengidentifikasi varietas yang dapat bertahan dalam iklim yang semakin tidak terduga. Data genomik baru yang mereka hasilkan akan secara signifikan mendukung pertanian padi yang tangguh untuk produksi beras global yang optimal. Diberitakan oleh konsosuquen.vn, pertanian negara Vietnam telah membuat kemajuan yang luar biasa sejak 30 tahun reformasi ekonominya, menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara dengan teknologi pertanian padi yang semakin terdepan serta eksportir beras terkemuka dunia bersama dengan banyak produk dengan omset ekspor miliaran US dollar. Menurut Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, tingkat teknologi mekanisasi pertanian padi di Vietnam telah meningkat untuk pra dan pasca panen. Secara khusus, laju teknologi mekanisasi dalam tujuan yakni teknologi pengolahan tanah mencapai 94%, teknologi penanaman mencapai 42%, teknologi perawatan mencapai 77%, teknologi panen padi mencapai 65%. Penerapan teknologi pertanian padi ini telah membantu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, menciptakan input yang penting untuk membangun pertanian modern melalui penerapan teknologi pertanian padi yang semakin terdepan di Vietnam. Dibandingkan tahun 2011, pada tahun 2019 jumlah traktor di seluruh negeri meningkat, yaitu traktor bajak meningkat 48%, harvester combine meningkat 79%, oven pengering meningkat 29%. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan juga menunjukkan secara spesifik tingkat mekanisasi produksi pertanian padi Vietnam pada beberapa tempat yang sulit menggunakan alat dan mesin pertanian berukuran besar seperti terasering berbukit. Sebagian besar menggunakan teknologi alat dan mesin pertanian berkapasitas kecil. Meski juga diakui bahwa ada beberapa tempat yang masih dilakukan secara tradisional, dikarenakan sebagian petani telah terbiasa dengan cara-cara konvensional dan belum ingin beralih ke teknologi mekanisasi. Bukan hanya tren yang berkembang, sektor pertanian Vietnam telah menetapkan target bahwa pada tahun 2030, tingkat mekanisasi dari semua tahap produksi pertanian akan mencapai 80 hingga 100%. Vietnam terus meningkatkan nilai ekspor beras dengan aplikasi teknologi pertanian padi khususnya untuk pengolahan pasca panen, seperti penggunaan mesin pemanen kombinasi modern dan teknologi produksi beras yang canggih. Menurut Departemen Produksi Tanaman yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, terdapat lebih dari 550 fasilitas penggilingan mekanis skala besar di seluruh negeri, terutama terkonsentrasi di Delta Mekong yang jumlahnya mencapai 95%. Penggunaan teknologi tersebut berhasil menurunkan kerugian pasca panen. Menurut Institute for Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development, para petani mendapatkan keuntungan sekitar 75% setelah menggunakan teknologi mekanisasi pertanian yang modern. Dari video ini dapat disimpulkan bahwa negara Jepang dan negara Vietnam memiliki perbedaan teknologi di bidang pertanian. Jepang memiliki teknologi yang sangat canggih dan lengkap untuk proses penanaman sampai proses pemanenan.
yang dibantu dengan mesin teknologi dan smartphone seperti traktor perawatan penanam padi, mesin penanam padi atau rice land planter, dan proses cloud computing atau sistem pendeteksi curah hujan dan tingkat kelembapan menggunakan smartphone. Meskipun kondisi tanah di Jepang tidak sebagus di Vietnam, namun mereka berusaha memanfaatkan teknologi yang ada dan memanfaatkan tempat media untuk proses penanam padi seperti pertanian dalam gedung. Terbukti bahwa negara Jepang memiliki teknologi lebih maju daripada negara Vietnam. Sedangkan di negara Vietnam memiliki teknologi yang cukup canggih. Terkadang mereka masih menggunakan tenaga manusia untuk melakukan penelitian penanam padi untuk meneliti kualitas padinya. Vietnam memiliki tanah yang cukup luas sehingga mereka memanfaatkan lahan sawah untuk pertanian padi. Vietnam tidak memiliki banyak gedung tinggi seperti di negara Jepang untuk memanfaatkan media dalam pertanian padi. Bahkan beberapa negara di Vietnam, para petaninya masih menggunakan cara manual untuk penanam padi. Namun, produk hasil pertaniannya berkualitas tinggi dan bagus.